Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas mengenai kejadian dan peluang suatu kejadian. Kejadian dan peluang suatu kejadian. Di sini ada pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang pertama itu ada percobaan. Nah, percobaan itu yaitu dia ketika melempar sekeping mata uang logam, melempar sebuah dadu, atau mengambil kartu dari seperangkat kartu brick. Nah, ketika kita melempar sebuah koin, itu merupakan suatu percobaan, di mana di dalam percobaan itu dia akan memperoleh suatu hasil yang disebut dengan ruang sampel. Jadi kesimpulan sebuah percobaan itu ketika kita melakukan seperti contohnya melemparkan koin, melemparkan dadu, dan sebagainya. Ruang sampel. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, dia ini dilambangkan dengan huruf S. Contoh, pada percobaan melempar sekeping mata uang logam. Nah, pada saat kita melempar uang logam itu dia kan mempunyai dua sisi. Yang pertama ada angka, yang kedua ada gambar. Jadi ruang sampelnya itu yaitu G dan A, di mana G ini adalah gambar, A ini adalah angka. Di dalam ruang sampel itu terdapat titik sampel, yaitu G dan A. Titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Titik sampel itu kan bagian dari ruang sampel atau anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh, pada percobaan melempar sebuah dadu. Dadu itu kan dia mempunyai 6 sisi. Yang pertama ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruang sampel dari dadu ini, 1 buah dadu ini, ruang sampelnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena titik sampel itu kan bagian dari ruang sampel. Selanjutnya kejadian. Himpunan bagian dan ruang sampel. Nah, suatu kejadian ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ini kejadian sederhana. Contohnya yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Ketika kita melempar sebuah dadu, dia akan muncul mata dadu satu. Contoh lagi ketika kita melempar dadu, dia akan muncul mata dadu dua. Itu adalah salah satu contoh dari kejadian sederhana. Yang kedua ada kejadian majemuk, yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Nih, misalnya kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Nah, dadu itu kan ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan ditanyakan kejadian muncul mata dadu ganjil. Nah, berarti angka ganjil pada dadu itu kan 1, 3, dan 5. Seandainya yang ditanya munculnya mata dadu genap, berarti dia itu 2, 4, dan 6. Yang selanjutnya peluang suatu kejadian. Peluang yaitu suatu kejadian atau bisa disebut probabilitas. Adalah cara untuk mengungkapkan kepercayaan atau pengetahuan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Jadi kayak contohnya gini dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya kita berangkat sekolah, kita lihat ternyata cuaca mendung. Nah, pada saat itu bisa aja terjadi hujan atau bisa aja hujan itu enggak terjadi. Jadi peluang itu adalah suatu kemungkinan, di mana definisinya PE. PE ini peluang. Rumusnya NE, kejadian muncul per NS, ruang sampel. Contoh, sebuah dadu berisi 6 dilempar sekali. Berapakah peluang muncul mata dadu lebih dari 3? Nah, misalnya
ini kejadian munculnya. Di sini kita punya ruang sampel dari dadu. Ruang sampel mata dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS jumlahnya ini ada 6. Ya kan? Ini 6 gitu. Nah, di sini ditanya peluang munculnya mata dadu lebih dari 3. Dari ruang sampel ini yang lebih dari 3 angka berapa? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jumlahnya 3 kan? 1, 2, 3. Maka PE per NE per NS ini. Dimana NE-nya ini 3, NS-nya ini ruang sampelnya ini 6. Jadi 3 per 6 sama dengan 1 per 2. 1 per 2 ini dari mana? Dia disederhanakan. Atas dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Maka 1 per 2. Contoh selanjutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola. Terdiri dari ada 4 bola merah, 5 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, berapakah peluang terambilnya 3 bola merah? NS ini adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 3 bola dan 9 bola. Maka NS-nya ini dia masuknya kombinasi ya, 9,3. 9, 3-nya dari sini. Maka 9 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial. Caranya seperti ini, seperti pembahasan minggu lalu. Kombinasi. Selanjutnya kita jawabnya A ini. Setelah kita mencari ini. NE sama dengan banyak kemungkinan yang terjadi pada pengambilan 3 bola merah dan 4 bola merah. 4-nya dari sini. 3-nya dari sini. Maka kombinasinya 4,3. Sama dengan 4 faktorial dikurang 4 dikurang 3, 3 faktorial. Maka hasilnya 4 faktorial dibagi 1 faktorial, 3 faktorial. Hasilnya 4 cara. Langkah ini udah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi PE rumusnya nih ya, NE per NS sama dengan 4 per 84. Hasilnya 1 per 21. 4 dibagi 4, 1. 84 dibagi 4, 21. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.